Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Ayu dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Penjasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat database di PHP MyAdmin. Dan saya juga akan menjelaskan apa saja sih tabel yang sudah saya buat di database tersebut. Ini adalah database yang sudah saya buat yang berjudul UAS Basis Data. Cara membuat database, langkah pertama, kita klik new atau baru ini. Setelah itu, kita akan membuatnya di SQL. Kita klik SQL-nya karena kita akan membuat database. Kita ketik yang namanya create database. Selanjutnya, nama dari database tersebut apa? Misalnya di sini saya ingin menamakannya dengan nama mahasiswa. Setelah itu jangan lupa titik komanya ya. Setelah yang ini sudah dibuat, kita klik yang namanya kirim atau go. Karena di sini saya tidak akan membuat database lagi, kita hapus saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja yang ada di database UAS Basis Data. Di sini ada ada 8 tabel. Cara membuat tabel seperti ini. Caranya seperti apa? Yang pertama, kita klik basis data yang sudah kita buat. Setelah itu kita klik yang namanya new untuk membuat tabel baru ya. Setelah itu kita klik SQL. Selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya tabel. Misalnya di sini tabelnya berupa tabel mahasiswa ya. Kita klik yang namanya create atau kita ketik yang namanya create. Kita ketik tabel. Nama dari tabel ini misalnya mahasiswa. Selanjutnya, isi dari si tabel tersebut itu apa? Misalnya di sini ada NPM, karena NPM itu berupa angka, sehingga yang akan kita gunakan yaitu char. Misalnya ini charnya bernilai 5, sehingga jika angkanya lebih dari 5, maka NPM tersebut itu error ya. Selanjutnya misalnya di sini kita perlu yang namanya nama. Karena nama di sini berupa huruf, sehingga kita menggunakan namanya varchar.
Misalnya bernilai 30 untuk varcharnya. Selanjutnya jangan lupa tutup kurung dan juga titik koma ya. Setelah itu kita klik yang namanya kirim atau go jika kita sudah selesai membuat yang namanya tabel untuk 5 mahasiswa tersebut ya. Ini kita hapus saja karena saya tidak membutuhkan atau tidak akan membuat tabel lagi ya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel gejala. Untuk tabel gejala di sini ada kode gejala, nama gejala, dan kode penyakit. Di mana kode gejala ini berhubungan dengan kode penyakit. Untuk menentukan nama gejala ini, kita membutuhkan yang namanya kode gejala dan juga kode penyakit, sehingga mereka saling berhubungan ya. Di sini ada nama gejala dengan berbagai kode gejala dan juga kode penyakit. Selanjutnya, di sini saya juga membuat yang namanya tabel penyakit demam berdarah. Di sini ada yang namanya kode gejala dan juga nama gejala. Kode gejala di sini merupakan kode dari nama gejala di sini. Selanjutnya di sini ada yang namanya tabel penyakit. Untuk tabel penyakit di sini ada kode penyakit, nama penyakit. Nama penyakit di sini mempunyai kode penyakit yang berbeda-beda. Di sini ada yang namanya seluruh penyakit atau tabel seluruh penyakit yang berisi nama penyakit, nama gejala, nama solusi. Nah, jika nama penyakitnya itu demam berdarah, gejalanya itu apa? Dan juga solusi untuk penyakit tersebut itu apa? Di sini sudah saya tuliskan ya. Selanjutnya ada yang namanya tabel solusi, di mana berisi kode solusi dan juga nama solusi. Kode di sini berbeda-beda sehingga namanya pun juga berbeda-beda. Di sini ada tabel solusi cek lab darah. Di sini ada kode penyakit dan juga nama penyakit. Untuk kode dan juga nama itu saling terhubung ya. Selanjutnya ada tabel solusi penyakit yang berisi kode penyakit dan juga kode solusi. Sehingga jika kode penyakitnya P001 maka kode solusinya itu S002. Cara mencari kode ini kita bisa lihat di tabel penyakit dan juga tabel solusi. Selanjutnya untuk tabel terakhir itu ada kode solusi dan juga nama solusi. Yang merupakan tabel solusi penyakit liver, di mana kode
solusi apa saja dan juga nama solusi apa saja yang ada di solusi penyakit liver. Cara membuat isi dari si value tersebut, caranya seperti apa? Yang pertama, misalnya di sini kita klik tabel gejala. Selanjutnya kita klik yang namanya SQL. Selanjutnya, di sini kita akan mengklik yang namanya insert. Nah, di sini untuk bagian yang ini, untuk bagian yang value-nya, kita bisa ganti value yang pertama yaitu kode gejala, value yang kedua yaitu nama gejala, value yang ketiga yaitu kode penyakit. Misalnya di sini value pertama yaitu kode gejalanya, misalnya kodenya G001. Untuk G-nya huruf besar saja. Sehingga nama penyakitnya kita tulisnya di value yang kedua ya. Penyakitnya misalnya di sini asam lambung. Sehingga untuk value yang ketiga yaitu kode penyakitnya, misalnya kode penyakitnya E004. Setelah itu kita akan mengklik yang namanya kirim. Ini kita hapus saja ya. Selanjutnya kita akan melihat yang namanya IRG dari basis data atau database yang berjudul UAS basis data. Yang pertama kita klik yang namanya designer. Di sini agak berantakan ya. Ini kita benarkan terlebih dahulu. Maka bentuknya kurang lebih seperti ini. Cara membuat yang namanya relasi atau tanda hubung ya, dan menentukan one to many atau many to one. Caranya yang pertama kita klik database untuk UAS basis data. Kita klik yang namanya new atau baru. Kita klik SQL. Selanjutnya, misalnya di sini kita akan membuat yang namanya tabel dosen ya. Kita ketik create tabel. Selanjutnya di tabel dosen ini ada apa saja? Misalnya kode dosen, karena dia berupa angka sehingga kita pakai yang namanya char. Bernilai 5 ya. Karena char di sini
merupakan primary key, sehingga kita akan mengetiknya yaitu primary key not null ya. Selanjutnya di sini misalnya nama dari dosennya, karena dia berupa huruf, maka kita tulis yaitu varchar ya. Kita menggunakan varchar bernilai 30. Jangan lupa ditutup kalau misalnya sudah selesai. Selanjutnya, kita akan menggunakan yang ini, kita klik sama dengan kita klik yang ini, jadi koma. Selanjutnya, misalnya kita ingin menghubungkan antara tabel dosen dan juga tabel jurusan, sehingga kita akan membuat yang namanya tabel jurusan. Di sini kita akan memerlukan yang namanya kode jurusan berupa angka, sehingga kita menggunakan yang namanya char bernilai 5. Selanjutnya di sini nama jurusannya ya. Kita pakai yang namanya varchar karena dia berupa huruf, nilai 30 ya. Selanjutnya di sini kita akan menghubungkan si tabel dosen dengan jurusan. Di sini kita menggunakan kode dosen ya. Oh ya, ini jangan lupa dia berbentuk primary key. Not null. Untuk kode dosennya di sini kita menggunakan char bernilai 5. Selanjutnya kita akan menghubungkan yang namanya tabel jurusan dengan tabel dosen, sehingga kita menggunakan yang namanya yang ini ya. Kita klik. Kita klik yang ini. Karena di sini kita
tulis yang namanya kode dosen di dalam tabel jurusan, sehingga ini jangan lupa kita tulis yaitu kode dosen kita klik yang ini. Nah, kita ngambil, jangan lupa ditutup. Nah, kita ngambil kode dosen ini dari mana? Dari tabel si dosen tersebut. Yang kita ambil yaitu kode dosennya. Oh iya, ini salah, komanya di luar ya. Jangan lupa diberi tanda tutup kurung. Selanjutnya di sini kita menggunakan kalimat yang ini ya, karena kita akan menghubungkan mereka berdua. Setelah selesai dibuat, kita klik yang namanya go atau kirim. Ini kita hapus saja, karena saya tidak membutuhkannya, kita hapus. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.